udah manis. Oh, udah manis. Udah manis no. Udah manis. Main dulu mah. Gitu no. Nanti belum ya? Baik. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak masuk ke dalam nih. Kosong nih. Kosong. Nggak jalan nih kalau masih kosong. Enakan di dalam daripada di luar. Ya. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Pertim ini pertemuan rutin setiap bulannya yang dilakukan di RT 7 RW 01. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita akan mengharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah ya. Tuan rumah mana nih tuan rumahnya nih ya? Telah menyajikannya selain minuman sehingga kita adalah semangat untuk punya ya sambil santai aja ya. Baik, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan kewilayahan kita selama sebulan penuh ini ya. Setiap bulannya itu pasti ada laporan-laporan juga yang akan disampaikan ya dari pengurus keluarga. Yang pertama, kemarin saya juga hadir di arisan RW ya, di arisan RW itu jadi arahan dari kelurahan juga ya, arahan dari kelurahan, kepolisian ya. Jadi setiap bulan Ramadan ya, setiap bulan Ramadan, apalagi kita mau masukin bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya, bisa dihitung ya. Jadi diutamakan itu untuk diadakan pos kamling ya, sis kamling ya, ronda lah yang kita udah lakukan tahun kemarin ya. Jadi ini arahannya ada ronda buat antisipasi yaitu tadi ya, tindakan-tindakan yang kriminal. Jadi arahannya seperti itu. Begitu juga dari kepolisian juga, kemarin juga kita ronda juga ada arahan untuk pos kamling, kelurahan, kepolisian, dan TNI semuanya lah ya. Jadi akan diadakan pos kamling di bulan suci Ramadan yang tinggal kurang lebih 10 hari lagi ya. Nah, terkait hal ini, nah kita kan nggak ada pos nih ya, udah nggak ada pos. Saya tetap koordinasi ya dengan RT 6 lah, ketua RT 6 ya, supaya dapat persetujuan pembangunan pos ya, pos kamling kita. Karena sampai saat ini, kemarin saya udah datang ya ke Pomkim ya, Pak RW, saya RT 6, Pak Hamid, nah itu gagal ya. Jadi memang dia agak keras ya, jadi susah untuk minta persetujuannya. Kalau kita bangun yang ada kita ribut, kita hindari hal-hal seperti itu. Nah, kita bergeser lagi nih di sebelahnya. Tadi saya ada koordinasi juga dengan Pak RT 6. Nah, cuman alangkah baiknya nanti kita ketemu lah sama yang punya rumah lah, itu jenderalnya gitu. Nanti kita akan bertamu gitu. Ya mudah-mudahan dapat izin. Ya kalau nggak dapat izin ya mau nggak mau. Tadi kita bahas kecil-kecilan tadi bikin saung ya. Bikin apa tadi? Balai ya. Nah kalau balai tahu sendiri kan, hujan-hujanan ya kan.
Ya, cuman daripada nggak ada pos, sebenarnya saya ada sedikit masukan juga sih, cuma agak ke pinggir ya. Untuk pembangunan pos itu bisa aja ya, di dekat taman itu bisa kita ambil 1 meter 2 meter itu kita bangun, cuman kendalanya jauh ya, jauh dari pantauan ya, pantauan gang, terus arahnya juga ya. Kalau masalah gelap ya kita kasih lampu kan bisa lah dari PJU ya. Cuman ya kembali lagi nih ke warga, kalau misalnya setuju ya ayo kita bangun di wilayah kita, tapi kalau nggak setuju ya udah, mau apa tadi, balai silahkan gitu ya. Kalau saya sih hanya mensupport ya, kalau artinya kalau misalnya setuju ya ayo kita bikin balai, kalau kita mau bikin pos ayo gitu. Cuma ya agak jauh di lingkungan kita. Nanti kita bahas lagi lah ya, beberapa minggu ini masih ada waktu sebelum puasa, kita fixkan ya, kita maksimalkan harus seperti apa gitu ya. Ya kalaupun nanti nggak ada ya balai lah solusi terakhir, bikin balai ya Mas Parman ya, kita di bareng-bareng lah bikin balai ya. Namanya balai kan berarti bongkar pasang ya, begitu taruh kita angkut lagi ya, Jangan potong-potong aja. potong-potong aja ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak-bapak ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nah kemarin juga ada informasi ya, ini terkait dengan donasi juga ya, sumbangan infak sedekah juga dalam rangka bulan suci Ramadan, itu namanya GAR ya, namanya Gerakan Aksi Ramadan. Nah ini nanti akan ada nanti gerakan-gerakan dari di bulan suci Ramadan ini yang diadakan dari Masjid Al-Barkah juga. Nah kemudian juga di Masjid Al-Barkah juga mengadakan nanti buka puasa bersama ya. Kalau takjil ada tentu pasti ada ya, cuma nanti itu mekanismenya mereka lah. Nah kalau buka bersama, nah kita kebagian di tanggal 15 Februari 2026, itu di minggu terakhir ya. Minggu terakhir itu di RT kita, RT 7, RT 8, RT 9 dan 10. Ini kita kebagian untuk memberikan konsumsi ya, buka bersamanya. Jadi ada 4 RT kita salah satunya, jadi kita nanti ya inilah dari donasi ini nanti kita buat makanan yang kita berikan ke masjid untuk buka bersama. Nah di sini ya ini kesepakatan juga ya, kesepakatan warga juga. Kalau saya sih biar nggak terlalu berat sih 15.000 ya. Jadi ada dua ini kegiatan GAR dan kegiatan buka bersama ya. Ya kalau setuju ya bulan depan kita bayar iuran arisan itu 115, jadi udah kita bagi langsung ya. Jadi untuk GAR itu sekitar 7.000 dan 8.000-nya itu kita alihkan ke buka bersama ya tanggal 15. Nah kalau tahun kemarin gimana? Puasa tetap ya kita arisan puasa. Habis tarawih ya? Ya, habis tarawih ya. Jadi tetap kita laksanakan arisan ya bulan depan habis tarawih. Nah jadi bulan depan 115 ya Bapak ya. Jadi kita udah alihkan itu, nanti dananya kita bagi-bagi. Ya ini buat infak juga lah, buat sedekah kita. Jadi yang gak ikut arisan juga ditarik juga nih. Ya yang gak ikut arisan tetap ditarik juga buat kegiatan bulan Ramadan itu ya, bulan Ramadan ini. Itu yang kedua ya. Enggak kayak ini konsumsinya dibagi gak? Konsumsi kan tetap kan? Karena kalau puasa kan udah kenyang kita. Nah, kita sepakati bersama aja nih gimana nih konsumsi nih. Atau kita alihkan ke situ untuk. Nah, gimana nih? Ya konsumsi itu kan ada berapa, kita ada berapa orang ya? Kita arisan ada berapa? Konsumsinya ada 480. 480. Ya kalau gini aja mendingan
kita donasi 10.000 aja ya, itu kan ada 480 ya kan. Nah jadi donasi tadi 15 dari konsumsi itu atau gimana? Iya 10.000 itu kan 5.000 potong. Ya. Oh nggak tahu arisan. Berarti kita nambah 5.000. 10.000. Tetap 10.000. Jadi Iya. jadi besok, jadi bulan depan kita bayar 110. Iya. Oke ya. Jadi konsumsi arisan bulan depan kita tiadakan. Bulan ini. Oke. Ya. Ya bulan depan lah. Bulan ini kan udah ini. Ya? Iya, bulan ini. Iya, arisan ini. Arisan ini yang dikocok nanti kan? Iya. Yang dikocok nanti kan? Nah itu kan nggak ada konsumsinya Iya. buat bulan Pegang depan. aja sama ente. Ya udah. Jadi buat bulan depan tidak ada konsumsi ya. Berarti kita cuman informasi. Ya harus ada konsumsi juga, minum-minum, ngopi-ngopi. Perlu nggak itu? Nah, atau dibagi dua aja lah. Ya kan ngopi-ngopi gini kan perlu kan. Kita ngobrol begini kan. Masa nggak? Ya mendingan gitu aja, setengahnya aja. Tetap iuran 110, sisanya setengah buat konsumsi, setengah dibagi, 2 itu gar sama buka bersama itu. Jadi ini tujuannya bagus ya. Ini tujuannya amal kita juga ya. Ibadah apa namanya sedekah ya. Jadi udah sepakat yang buat arisan bulan depan ya cuman nggak minum kopi aja lah dengan anggaran itu ya. Ya, jadi tetap ya di setelah arisan, setelah taraweh. Ya, setelah taraweh. Udah sepakat ya Bapak ya. Kemudian lanjut kita ke masalah musrembang ya kemarin ya. Musrembang kemarin juga udah disampaikan ke dari arisan RW juga, informasi dari RW. Pengajuan itu udah disetujukan ya, disetujuin. Terutama pengaspalan di wilayah RW 01. Tapi kalau pengaspalan yang diganggang itu belum. Jadi masih di jalan besar aja ya. Jadi jalan depan sampai Pindam balu-balu titiknya. Nah kemudian pengajuan cermin cembung ya kemarin udah diwakilkan juga sama Pak Wahyu, sama Bang Andi juga, itu disetujui ya. Nanti kita pasang di depan gang sebelah tiang IndiHome ya untuk cermin cembungnya, dan satu lagi di depan balu-balu dimasuk ke ini ke parkiran itu ada gang. Kita udah koordinasi dengan RT 8, dia setuju karena kan ini buat kenyamanan anak SD ya, karena SD ini kan setiap pagi ya tahu sendiri lah kan, kalau udah pulang sekolah itu lari-lari ya, ataupun orang tuanya lah, buat keamanan bersama lah. Dan tadi juga saya juga koordinasi dengan Dishub ya, masalah dengan kemarin kita bikin Jebratros ya, kita chat itu kan cuma bertahan berapa bulan doang ya. Nah saya koordinasi dengan Dishub itu sebenarnya ada chatnya khusus sebenarnya, dan itu yang megang Dishub. Nah jadi untuk pengajuannya harus bersurat ke Kadisubnya di Jakarta Timur. Tapi saya udah koordinasi dengan Pak Iman bagian kelurahan untuk membantu bikin surat ya. Jadi nanti yang mudah-mudahan tembus ya, nanti akan dicek seperti lagi tuh di Gang Musti 3 tuh yang kemarin kita cek rapi. Itu ceknya memang khusus aspal, itu agak tebal dia ternyata. Dia menyampaikan memang kalau cek yang bapak itu emang ya gitu sebulan ya nggak pasti hilang. Tapi kalau chat yang khusus itu yang di jalanan JOS ya, kan ada JOS ya. JOS itu zona selamat sekolah ya, kalau salah ya. Nah, jadi saya mengajukan itu, mudah-mudahan di approve ya. Tapi saya udah koordinasi dengan Pak Iman, mudah-mudahan dibantu lah pengajuannya melalui surat dari kelurahan. Baik. Nah selanjutnya, di mungkin bapak-bapak bukan pernah lihat lagi, mungkin ke depan ada pos
terpadu ya Jaga Jakarta. Nah itu pos gabungan ya, pos gabungan antara Polda, Polres dan Polsek. Nah kemarin kita ronda juga tuh, banyak ternyata situ sampai jam 1 lewat ya gitu ya, jam setengah 2. Itu dari Rindam keliling juga, semuanya lah, Satpol PP. Jadi rame nih, wilayah kita jadi rame nih titiknya nih. Jadi di Pasar Rebo ada 2 titik untuk pos terpadu Jaga Jakarta. Itu di Gedong 1, di RW 1 khususnya, dan di Pekayon. Nah jadi kemarin ya itu tadi kita kumpul rame jadinya. Nah ini nggak tahu juga nih akan berlanjut atau tidak, tapi informasi yang saya dapatkan sampai tanggal 11. Jika ini berjalan lancar bisa lanjut sampai Lebaran ya. Nah, jadi wilayah kita jadi super aman kalau dibilang. Ya, super aman karena itu polisi, TNI, Satpol PP, Pokdar, FKDM semuanya kumpul ya, termasuk RT RW-nya juga. Ya kalau ada itu sebenarnya sih aman banget ya. Cuma ya tetap kita harus punya pos sendiri ya, mudah-mudahan disetujui juga. Nah kemudian kemarin ada pergantian juga ini staf kelurahan bagian dinas sosial ya, Pak Maulana. Pak Maulana itu dari mutasi ya, mutasi. Jadi sekarang ada Bu Mawar. Nah jadi bagi warga yang terkait dengan bantuan sosial, bantuan bansos yang sering menerima ataupun belum menerima, bisa berkoordinasi dengan beliau ya. Ya apapun itulah, atau pengajuan atau apa ya. Nanti jika ada pertanyaan langsung aja nanya ke kelurahan kalau misalnya lebih enak gitu, sambil kenalan ya, buat warga yang menanyakan hal-hal yang tentang bantuan sosial lah dengan Ibu Mawar. Itu juga ada saya share nomornya di grup ya tadi, kalau misalnya ingin nanya yang harusnya keluar, tidak keluar, nah boleh langsung japri aja. Tapi ya alangkah baiknya ketemu aja langsung ya, biar lebih sopan. Baik, lanjut lagi, kemarin juga udah ada perbaikan ya. Kemarin saya komplain masalah yang IndiHome itu yang miring sama kabel-kabel di Geraha ya, besoknya ditindaklanjutin. Nah tapi tetap aja miring ya, tapi udah berusaha, katanya emang tiangnya seperti itu. Ya udahlah, yang penting kabelnya udah dirapikan. Intinya seperti itu. Tadinya mau dipindahin ke gang, ke PJU, jangan ya, saya biarin aja di situ ya. Kalau dipindahin malah si Om Kimnya yang bahagia ya, malah senang ya, makin kosong ya. Jadi biar aja di situ, sekaligus nanti kita tambahkan cermin cembung nantinya. Nah ini yang paling penting, ini beberapa hari yang lalu ya, saya menghimbau juga buat warga ya, warga bapak-bapak yang punya anak, punya keluarga, untuk menjaga keluarganya lah, atau menjaga anaknya dari tindakan kriminal ya, itu apapun jenisnya ya. Ya perlu saya sampaikan juga, entah itu jenisnya ya barang-barang tawuran apalah gitu kan, sajam atau apa, ataupun narkoba atau apa. Nah itu kita harus jaga lah ya, jangan sampai ada lagi masalah ya di lingkungan kita gitu. Karena ya mungkin udah tahu semuanya, nggak perlu saya bahas lagi, tapi intinya kita saling menjaga lah, dan itu sebagai pelajaran buat kita agar kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah seperti yang kemarin ya. Itu nggak perlu saya bahas lagi, tapi kita harus jadikan itu pelajaran. Nah terkait hal itu ya, ini kemarin juga ada beberapa warga memberi masukan ke saya untuk menutup rumah
almarhum Bapak Tompel ya. Nah jadi kita akan tutup nih, jadi nggak ada aktivitas lagi di situ. Dan mau kita tutup seperti apa nanti kita kesepakatan bersama aja ya, kita tutup, ini harus ditutup karena kalau nggak ditutup itu pasti ada aktivitas lain ya yang tidak bisa kita kontrol dan tidak tertutup kemungkinan juga itu terjadi lagi, mungkin apalah itu ya. Karena saya laporan juga ada warga aja orang di luar dari RT kita main ke situ ya, jadi tetap kita harus tutup ya. Jadi enaknya tuh pakai apa nih enaknya nih? Rantai. Itu kan sebenarnya ada Yudip ya, ada Yudip bekas kemarin dari Santos itu. Ya kalau mau ditutup pakai itu aja kalau mau. Ataupun kalau mau pakai seng ya bisa aja kita beli seng tutup. Terserah sih, saya nih pengen masukan dari bapak-bapak juga nih, berarti itu harus ditutup karena saya lihat juga, saya udah koordinasi juga dengan yang tinggal di situ, ya ini harus kita tutup, ya. Mereka juga setuju, ya artinya ya kita bersama-sama menjaga lingkungan kita lah, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya solusi yang paling jitu itu adalah menutup, karena beberapa banyaklah permasalahan-permasalahan di situ, ya, Bang ya. Ya, kita sebelum kasus kemarin kita udah ngasih tahu kalau ada kasus lagi kita tutup dan dia setuju. Nah nanti Adanya gimana? Hah? Yang punya? Iya, setuju. Enggak, nanti di ini aja, mana bilang beliin kunci aja. Nanti aku megang kuncinya. Gembok Oke. aja kalau kan gembok. Iya, Oke. kunci gitu aja. Ya Jangan udah. jangan disilang, jangan diapa-apain. Oke. Intinya kita tutup, ini ada masukan di gembok. Gemboknya kita pegang tapi sambil kita kontrol. Kalau ibaratnya itu pintu kebuka lagi, nah berarti ada yang salah nih, Iya. ya kan? Gitu. Jendelanya gimana jendelanya? Ya udah, nanti dibikin kunci juga. Dikunci juga. Ya nanti Jendela apaan itu? Jendela yang Kan jendelanya terbuka juga itu. Buka. Jendela kayak jendela gini. Dari dalam Ya bisa dari dalam keluar, dari dalam. tutup, nggak bisa. bisa coba ntar deh. Ya, pokoknya nanti kita beli gembok, kita gembok aja. Ya, jadi kita pastikan tidak ada aktivitas di situ. Ya, kita pastikan. Jadi saya minta juga sama warga kita menjaga bersama wilayah kita. Ya. Jangan sampai ada orang luar bikin masalah di lingkungan kita. Jangan sampai. Ya, jangan juga ibaratnya warga kita buat kesalahan juga yang sama gitu. Jadi sepakat ya kita beli gembok untuk tertutup. Mungkin besok kita beli ya gemboknya kita ini. Kalau masalah izin udah saya minta izin sama yang bersangkutan, barang-barang udah mungkin diamankan. Jadi sebelum kita gembok itu ya udah bongkar aja, terserah dia mau barang-barang dia mau angkut ya silakan. Tapi setelah diangkut ya tidak ada lagi aktivitas di situ. Ya kita sepakati bersama yang itu udah fix, besok kita gembok. Barang-barangnya udah dikeluarin belum? Ada yang belum, ada yang Nah kemudian ini masalah anjing ini saya lihat rame di grup ya. Tapi saya ngomong masih tadil anjing itu diikat, tapi nggak tahu juga nih sampai sekarang masih dilepas aja. Ya, tapi kalau misalnya masih mengganggu kenyamanan ya mau nggak mau nanti kita laporkan aja ke apa yang namanya kalau dibilang itu Pak, masalah hewan itu ada kok yang bisa kemarin, tinggal kita laporkan aja ke situ bisa. Tapi nanti kita coba selesaikan secara inilah masalah itu. Kemarin ada juga warga dikejar-kejar ya. Ya gitu. Makanya jangan sampai ada masalah lagi lah. Salah itu. Nah terakhir kemarin saya komplain masalah taman di wilayah kita itu di sebelah Sandos. Ya mungkin sekarang bisa dilihat ya, makin bagus.
kemarin itu saya bilang kalau ini taman tidak dikelola, RT 7 yang ambil alih, saya bilang gitu. Ternyata pihak RW nggak mau kali diambil alih sama RT 7. Tanaman singkong. Makanya sekarang dilihat itu ditanamin bunga-bunga apalah gitu yang mantep gitu ya, dilihat enak lah. Saya lihat juga ada rapi. Jadi artinya ada solusi juga saya ngomong gitu artinya ya mungkin kalau sebelum saya ngomong gitu berantakan banget kan, mungkin bisa dilihat taman-taman yang ada di situ, tapi sekarang bisa dilihat udah mulai rapi lah ya, tapi buat lingkungan kita ya alhamdulillah lah bisa enak dilihat gitu. Baik, itu aja informasinya yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan atau ada yang saran gitu, dipersilakan. Ya Pak Ayu. Yo, Bapak ada saran nggak? Tuh masalah pos-pos tuh udah mau 17 tuh gimana tuh? Masalah pos. Baiknya masuk pos itu. Balik aja deh ya. Ya udah pakai balai ini kondisi bikinnya pakai rangka itu biar awet. Ayo, bunyinya kemana aja? Baja ringan. Ayo. Kapan nih kita mau udah apa? Kita kapan mau bangun nih? Kapan mau kita buat minggu depan? Soalnya kan puasa itu Rabu ya. Rabu apa Selasa? Tanggal 10. Apa ya? 10 hari lagi. 10 hari tanggal 20 kan? Ah, puasa tanggal 20. Tanggal 19. Puasa Hmm. ya belum disidang Iya. Benar. ya kan, kita kan nunggu dari keputusan Menteri Agama. Minggu udah kita bikin balai. Minggu ya, minggu. Jadi masukan hari Minggu kita kerja bareng ya, kerja sama-sama bikin balai. Jadi kalau ada waktu kita bersama-sama lah. Jadi itu balainya pakai apa nih? Besi baja apa pakai kayu apa pakai apa nih? Kalau yang Kayak apa tuh? pengen awet mah baja ringan. Bener. Bang Ayu tuh bikin besi, kan dapat lagi. Jadi kalah. Ya pokoknya kita budgetin 1 juta cukup kan ya? Cukup nggak Bang Ayu? Bikin balai 1 juta cukup pak? Kalau Hah? ngelasan tuh. Ya bahannya yang kuat aja, entah itu kayu, entah itu baja ringan ya nggak masalah. Cukup ya 1 juta ya. Kurang. Tukang kacau nih. Tuh Bang Ayu kurang nggak? Tukang kacau nih. Ya tetap diambil dari kas RT. Kita dikasih ini RT, nanti kita tetap ada pembukuannya, pengeluaran maupun pemasukannya. Ya kurang lebih kita budgetin lah 1 juta. Kalau misalnya kurang ya bisa nanti kita ambil lagi dari kas RT. Tapi kita budgetin 1 juta. Baju ringan, biar awet. Fix ya balik ya, fix balik sepakat ya. Balai. Pakai baju ringan aja biar awet. Kalau kayu Iya, kalau baja ringan itu enak kita gotong-gotong, nggak begitu berat. Kalau kayu kan bisa berat. Balai. Itu bisa dapat berapa itu? Berapa meter tuh? Kira-kira Mas Paman? Berapa tadinya? Hah? Berapa tadinya? 3 meter lah. 3 meter aja sesuai dengan pos kemarin aja. 2 3. 2 kali 3. 4 kali 3. Kemarin 4 kali 3 kemarin. Oh, enggak. Itu 3 kali berapa itu? Iya, kayaknya panjangnya 3 deh. 3 kali 2 lah. Dua Kali kali 2. 3. Ada tuh. 2. Pos. Setengah yang dulu. Iya, Paling 5. iya emang lebarnya sekitar 2 kurang. 3 kali 1,5.
Ya kalau cukup ya udah kita gas itu hari Minggu kita buat, Sabtu kita belanja. Ya mungkin yang paham dengan pekerjaan ini ya Mas Parman nanti bisa lah kita bantuin Mas Parman ya. Pak Wahyu juga bisa lah. Pokoknya yang bisa aja. Yang buat kita bersama kok ya. Nanti kalau udah ada balik, udah kita bisa bikin jadwal ronda tuh. Ya cuman ya tadi hujannya kehujanan itu doang. Ya, deal dah, deal. Daripada kita Atasnya nggak warna ya? Hah? Atasnya. Nggak betul. Dia tanah air itu. Kalau kita dua kali tiga kali hancur. Ya atasnya ya. Atasnya bisa pakai, kalau bajaringan tuh pakai apa tuh atasnya? Dudukannya itu. Kasih pot, patah itu harus rapat. Kasih apa? Patah rapat, kasih pot, patah GRC itu. Oh, GRC. Tapi GRC kalau gitu kena air gitu aman. aman dong. Aman, kasih pot GRC aman. Ya udah. Harus kita hitungin semuanya. GT lembar berapa sih itu? Hampir sama tuh kan. 120 ya? 120 sama 240. Nah, kan kayak panggung loh, komputer kayak terpal juga. Cuma yang untuk ini untuk apa? Dispang itu Ini itu biasa juga, tapi kalau itu kan juga harus. kan dia lebih tebal. Ya. Kamu nggak tahu tantangannya rapat. Harus jelas. Karena dibikin orang itu tuh. GT juga harus rapet. Iya. GRC, berarti GRC aja. Tapi kuat gak itu Mas Parman kita pakai GRC? Iya harus rapet. Rapet. Ituannya, tulangan ininya. Barenya. Oh iya, makin banyak ini lagi ya. Banyak bajaringan lagi dikeluarin karena rapet kan. Kalau enggak jebol ya kan. Triplek apa triplek? Triplek kayak kemarin. Ini nggak kena hujan gini gitu. Kalau dibungkus, Kalau pakai tripek bungkusnya apa kan? sebenarnya pakai karpet atau pakai ini, karpet yang agak tebal itu ada juga itu. Nah, cuman masalahnya balik ini nanti kalau hujan taruh di mana? Ini kan dimiringin aja di pagar mau diangkat orang. Iya, bisa dimiringin. Nah, kalau udah dimiringin kita datang ngumpul-ngumpul cerita kayak gitu. Kalau hujan Oh, berarti tetap di situ tempatnya. Iya, di situ aja. Oh ya udah, kalau dia komplain lagi kita bilang aja. Iya. Kan Itu numpang duduk. Ya udah. Berarti tempatnya di situ aja ya, nggak usah pindah-pindah lagi ya. Iya. Apa perlu ini nggak kayak gembok-gembok gitu, kunci aman? Aman lah ya. Ya kali aja ada orang jahat mah ada aja. Dilihat. Iya kan? Ya kalau emang nggak dimiringin udah patah di situ, bawa tasnya mati yang telepon. Hah? Iket tes itu yang Iket Kalau itu ya. diruping kan dibawa kan pakai kunci buka. Ya udah, berarti hari Minggu kita Sabtu lah kita beli bahan. Ya beli bahan. Mas Parman boleh apa dicatat tuh bahan yang mau kita beli. Ya Minggu kita kerja bareng-bareng. Ya soalnya puasa kan kalau nggak salah ya Rabu atau Kamis lah. Jadi kita udah ada tempat lah untuk ronda. Nanti jadwal juga saya bikin nih jadwal rondanya nih kayak tahun kemarin gitu. Ya komitmennya aja seperti tahun kemarin juga. Jadi kalau misalnya nggak bisa ronda ya sedikit lah Ngasih uang kopi. ngasih ngopi ya. Gampang gitu. Ya ini perlu saya sampaikan juga nih. Ya jadi Insya Allah kalau bulan puasa yang udah kita lalui seperti tahun kemarin ya, jadi akan saya buat jadwal ronda dan saya akan jadwal ronda mungkin bisa lah itu mudah-mudahan bisa muter per 4 hari sekali lah atau 5 hari sekali. nah, jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang nggak bisa hadir atau nggak bisa apa ya kayak kemarin nanti sistemnya kasih uang pokok kayak apa kayak ya biar
yang ronda ini semangat ya buat konsumsinya juga. Pakai jaket dan lupa. Ya, karena nggak ada apa namanya, ya itulah resikonya, nggak ada atap. Iya ya. Ya mudah-mudahan lah nggak hujan, karena sekarang musim hujan juga nih, ya kan, yang ada bubar. Jadi seperti itu aja bapak-bapak yang kita. Tapi ini saya tetap koordinasi, ya saya tetap koordinasi dalam minggu ini. Mudah-mudahan ada solusi, yang ada persetujuan. Mudah-mudahan ini kan masih BWA ya. Kemarin Pak Adi sama Bu Esti-nya masih melalui BWA. Tapi saya lagi atur waktu lagi untuk ketemu langsung. Ya, karena kan dia juga kayak ini kan paham lah masalah pos kamplingnya tentang ronda ini, paham biasanya. Kalau dia paham, tapi kalau nggak paham ya sama aja. Tetap saya usahakan, saya tetap berusaha. Ya, mudah-mudahan ada solusi yang disetujui. Gitu. Kalau tidak ada, kalau tidak disetujui ya itu tadi alternatif ya Pak Arman ya. Sabtu kita belanja, Minggu kita bangun, ya hari pas puasa kita udah mulai ronda lah, pelan-pelan lah, seadanya aja dengan balai yang ada. Kalau nggak ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada udah. Kalau nggak ada kita ini dulu, kocok. Ya gojek mas. Ayo gojek cek. Ayo. Jangan kusang. Kocok. Ayo. Nah. Oh, ini yang buka ini.